Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang organisasi berkas sekuensial. Di mana organisasi berkas sekuensial merupakan suatu mengorganisasikan kumpulan record. Di sini ada struktur berkas sekuensial ya. Record tersimpan di sini. Record yang pertama disebut dengan by name file, kemudian yang terakhir recordnya disebut dengan end of file. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian penambahan berkas sekuensial. Di sini bisa kita lihat ya. Nih, berkas record itu bertambah, akan disimpan di berkas. Record pertama akan ditempatkan pada posisi yang pertama. Dan berkas dalam berkas ya, record kedua ditempatkan pada posisi kedua. Dan seterusnya. Begitu pula pada waktu pengaksesan. Ya, waktu pengaksesannya digunakan untuk sebagai input, record harus diakses secara berurutan ya. Ini berurutan record 1, record 2 dan seterusnya, kemudian N1 plus 1 dan seterusnya. Di sini adalah penambahan berkasnya. Di sini ada contohnya. Dalam sistem penggajian terpadu integrated personal payroll system mempunyai sebuah berkas pegawai, employee file, yang terdiri dari dua jenis record, yaitu yang pertama ada record personal record, kemudian ada payroll record. Di sini dapat tabel-tabelnya ya, bisa kita lihat ya. Record pada berkas tersebut tidak memerlukan format dan ukuran yang sama. Berkas disortir berdasarkan no atau sama-sama menjadi primary key-nya ya. Kemudian sebagai record type. Ya, primary key-nya. Jadi, dalam organisasi berkas sekuensial, bukan berarti bahwa record tersebut disimpan dalam urutan unik, urutan numerik ya. Jika kita ingin menambahkan suatu record berkas pada sekuensial, maka record tersebut akan terletak pada berkas akhir. Organisasi berkas sekuensial dapat terdiri dari record jenis yang berbeda ya. Di sini ada lagi contohnya. Contoh berkas gaji yang disusun secara sekuensial berdasarkan NIP hendak diakses berdasarkan nama, maka program tidak baik. Juga tidak baik mengakses record dengan urutan sebagai berikut. Contoh, NIP 15 dan sekian, kemudian NIP bla bla bla, kemudian NIP bla bla bla, di mana NIP tersebut belum tersortir. Inilah yang dinamakan tidak baik ya untuk mengakses recordnya. Kemudian di sini ada media penyimpanan berkas sekuensial. Berkas sekuensial dapat disimpan dalam SASD seperti magnetic type atau pada DAS seperti magnetic disk. Beberapa alasan untuk menyimpan berkas sekuensial pada DASD. Pada umumnya, komputer dihubungkan dengan sedikit tape drive, sehingga tidak cukup untuk menunjang program aplikasi yang banyak membutuhkan berkas sekuensial. Contoh, jika 3 berkas sekuensial seperti master file, transaction file, dan update master file yang digunakan oleh sebuah program karena hanya ada 2 type drive, maka salah satu dari ketiga berkas tersebut disimpan dalam disk.
Sistem yang dikonfigurasi untuk fungsi berkas tertentu selalu disimpan di dalam disk. Contoh, printer hanya dapat menerima semua berkas yang akan dicetak bila terlebih dahulu berkas tersebut disimpan dalam disk. Jadi, bila kita ingin membuat sebuah berkas laporan, maka harus ditentukan dari disk ke printer. Karakteristik, lalu lintas saluran, dan kapasitas saluran. Pada sistem dapat dibuat menguntungkan dengan cara memisahkan berkas-berkas dalam media penyimpanan. Ini sepertinya tercopy ya. Kemudian ada contoh lagi. Sebuah sistem akan dikonfigurasi dengan 2 type drive pada satu saluran dan 2 drive. Disk drive pada saluran ini pada saluran lain. Jika volume data besar yang dihasilkan oleh sebuah program dari 2 berkas sekuensial, maka akan menguntungkan bila berkas-berkas tersebut diletakkan pada saluran yang terpisah ya. Perlu digarisbawahi. Akan menguntungkan jika berkas-berkas diletakkan di saluran yang terpisah daripada diletakkan pada peralatan yang salurannya digunakan bersama-sama. Di sini ada pembuatan berkas sekuensial. Pembuatan berkas sekuensial meliputi penulisan record-record dalam serangkaian yang diinginkan pada media penyimpanan. Pembuatan berkas transaksi sekuensial memiliki tugas-tugas atau meliputi tugas-tugas. Yang pertama, mengumpulkan data, kemudian perubahan data dalam bentuk bahasa yang dapat dibaca oleh mesin, kemudian pengeditan data, selanjutnya ada pemeriksaan transaksi yang ditolak, kemudian ada penyortiran edit data. Di sini ada pembuatan berkas laporan. Pembuatan berkas laporan, dalam pembuatan berkas laporan sekuensial dikenal 3 jenis record. Yang pertama ada header record, kemudian yang kedua ada data record, kemudian ada yang ketiga footer record. Yang dimaksud dengan header record merupakan mencangkup report header pada page header dan group header. Sedangkan detail record mencakup isi laporan yang umumnya disusun dalam kolom. Berbeda ya, kalau header record adalah page record atau group record, sedangkan kalau detail record yang laporan yang tersusun di dalam suatu kolom ya. Sedangkan footer record mencakup report footer, page footer, dan group footer. Dikenal sebagai informasi dari ringkasan atau summary information. Ya, kalau footer record adalah informasi ringkasan atau summary information ya. Perlu dipahami ya. Memiliki 3 berkas laporan, 3 jenis record yang terdapat beda-beda isi laporannya ya. Nah, di sini ada bagan atau struktur dari pembuatan berkas laporan ya. Di sini bisa kita lihat ada transaction, batch of transaction of, kemudian data entry device, kemudian terconnect di form, kemudian dari data entry device, data understood base of transaction, kemudian data diedit, kemudian data yang setelah diedit akan edit reject report akan disimpan jika reject, kemudian selanjutnya edit batch of transaction jika berkas diterima, kemudian dilakukan sorting atau sort, kemudian dilakukan yang terakhir adalah sub base of edit transaction. Berkas terakhir selesai diedit ya. Baik, saya rasa cukup di sini dulu pertemuan hari ini. Saya minta kalian mempelajarinya lagi agar kalian bisa mengerjakan kuis maupun tugas yang telah saya berikan pada akun Vkelas ya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di kemudian hari. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.